Jadi buat seluruh sobat Mobile Legends di Indonesia, jangan kendor. Mari kita bergadang malam-malam di malam minggu kali ini untuk menyaksikan di Future of Games. So, go to the land of Dawn. Go to the land of Dawn. Dan semoga kita semua begadang teman-teman dengan 5 game yang dihadirkan. Atau jangan-jangan Onyx akan melakukan comeback dengan momentum 3-1 yang kita harapkan. Tapi lagi-lagi teman-teman, tetap berikan dukungan secara positif. Dan kita akan menuju ke game yang kedua. Kalau seandainya Epic berani memenangkan ini, match point di tangan mereka. Tapi Keyboy seharusnya bisa menjadi jawaban ketika kita berbicara Ogwen dengan tempo permainan yang sangat-sangat tajam. Tapi kalau kita berkaca sedikit Ranger Mas, ini dia yang akan jadi PR. Boots itu butuh item, lapu-lapu itu tidak bisa semena-mena untuk melakukan landing phase. Berbeda dengan Cici yang tanpa adanya item atau modal War X aja, dia sudah bisa bergerak leluasa dengan menggunakan Yoyo Blitznya. Dan sekarang lihat gerakan di top lane, Flaptizi memaksa untuk Boots mengeluarkan flickernya dalam keadaan half HP karena menit 120 udah pasti KLTZ gankingnya ke arah dari XP lane dan sudah terbaca untungnya oleh Kairi. Kairi level 4 duluan, KLTZ harus lebih bersabar. Satu hal lagi yang mungkin mereka harus perhatikan adalah sudah dipastikan Boots gak bisa jump in ke arah belakang, bro. Itu satu hal yang udah diamankan oleh para pasukan dari Epic Brain. Nah, sekarang Sans akan bermain lebih ofensif, tapi ternyata Kairi gagal untuk mendapatkan view di sana. Karena kalau ngomongin view ditangkap saat ini pun tidak cukup worth it, Profesor. Dia masih punya Purify di tangan dari view. Bahkan kali ini KLTZ masih loh bener-bener absen di area XP lane Ranger Mas. Dia bener-bener ngotot banget ingin bikin minimal flicker dari Boots untuk keluar. Karena apa? Karena nanti ketika level keempat Boots bisa megangin balik KLTZ. Dengan menggunakan Brave Fighters. Tapi kali ini dengan setup turtle yang ditarik-tarik oleh Ogwen, Ogwennya juga bakal sedikit mengancam ke arah Kairi. 4 lawan 4 akan sangat menarik untuk kita saksikan di area turtle yang pertama. Oke, lihat view di sana menutup pergerakan dari sosok Sir Kairi. Boots jumpin ke arah view, itu dia yang dituju. Perpasukan dari tim Epic Brain, mereka memasukkan tim fighter bakal Flaptizi harus take down. Ini saatnya dari KLTZ yang memasukkan semua damage yang diberikan oleh para pasukan dari Onyx. Mereka semua mengalihkan terhadap Flaptizi dan juga view. Yang akhirnya KLTZ bisa bebas dan untungnya masih ada pertukaran terhadap seorang Ogwen. Poin kill 3 ini sangat berarti dengan satu turtle yang dilepas oleh tim Onyx, Profesor. The best thing yang bisa dilakukan. Ya, thanks to Munton juga yang sudah melakukan sedikit nerf terhadap Arlott sehingga animasi casting dari Final Slash ada sedikit delay di sana dan hal tersebut yang membuat balance terhadap Arlott kayaknya akan sangat oke untuk dijalankan walaupun sebenarnya Ogwen tadi tumbang 3-0 didapatkan oleh Onyx tapi AP Brand sedikit menjawab dengan adanya Little Wanderer dan juga turtle yang diamankan. Namun lagi-lagi Ranger Mas dengan 3 poin kill dan 1 turtle yang seperti biasa, yang namanya turtle aku hitung setengah, jadi 3 dibandingkan dengan setengah. Onyx sedikit unggul di early game. Hanya saja resource yang mereka keluarkan terlalu banyak. Kalau di turtle yang kedua mereka melakukan hal ini dengan repetitif, kayaknya aku nggak heran kalau saat ini nanti Boots akan menjadi korban pertama. Bahkan Keyboy dengan permainan seperti ini. Oke, tapi lihat di sana Keyboy bakal coba dimakan Kairi gagal untuk mendapatkan special migration. Mundur ke arah belakang, untungnya mereka sigap untuk mundur. Tak peduli apa pun yang terjadi, selalu memasukkan team fight karena dari tadi again and again dari Q memberikan damage yang sangat burst. Albert is coming dengan damage sangat instan. Ogwen gak bisa pulang. Satu persatu mereka udah coba untuk grogotin Epic Brain karena ini adalah kesempatan mereka sebelum Super Marco berada di waktu yang tepat, Profesor. Ya, Super Marco sudah mulai menjalankan tempo 2 landing phase yang dia mainkan dengan Battle Mirror Image. View kali ini agak sedikit mengalah karena dia tahu udah hyper carry the one and only Super Marco akan bisa carry the game. Tinggal pertanyaan selanjutnya Ranger Mas, apakah Onyx peka akan hal tersebut? Apakah mereka akan langsung menjalankan tugas untuk melakukan ganking terhadap Super Marco agar Super Marco-nya akan ketinggalan gold dengan Albert? Karena Flaptizi sudah mulai melakukan cut wave minion tapi Boots sudah mulai jalan duluan menuju ke area turtle setup. Ini dia, menit keempat, apakah akan ada gerakan repetitif sehingga Onyx melepaskan turtle tapi mereka mendapatkan point kill? Let's see.
Enggak, B. Ini mereka akan teamfight di arah turtle karena Boots berani melepaskan satu wave-nya. Dia lepaskan satu wave di arah top lane untuk langsung sigap di depan sana. Bahkan Flat TZ udah tidak ada Purify Gaming. Di depan sana para pasukan dari tim Epi Brand. Mereka memaksa untuk teamfight. Keyboy sangat tumbal dan langsung ada di depan sana. Kyle TZ menyelamatkan kawanan dari tim Epi Brand. Retribution is on point. Satu pesat mendapatkan Epi Brand dan bahkan belum ada korban jiwa. Profesor, kerugian yang mahal. Satu wave di arah top lane. Tidak ada korban jiwa. Bahkan Tartu tetap di tangan Epi Brand. Profesor, apa yang terjadi saat ini? Heavy spin yang sedikit memberikan sisi power terhadap Kairi. Kairi digeser sedikit aja agar nanti terbuka celah dari Retribution Battle yang dimenangkan oleh Kyle TZ. Dan sekarang Albert tidak memiliki lagi resource yang cukup, hanya memiliki ultimate dan flicker. Tapi untuk saat ini Albert akan di-dive in oleh Ogwen. Tumbang menjadi korban pertama dari AP Brand, pecah telur begitu saja. Tapi yang paling berbahaya adalah Super Marco farming. Ini yang akan harus dihentikan oleh Onyx nantinya di 2 menit ke depan, karena lihat Kyle TZ, Ogwen semuanya memasang badan untuk Super Marco, the one and only carry game untuk AP Brand. Mereka sadar Super Marco ini butuh waktu. Mereka sadar Super Marco dari tadi udah menjadi target pertama. Tapi karena tim Onyx belum melihat celah akan hal tersebut, jadi dia makannya mungkin yang ada aja seperti Flat TZ. Tambah lagi Flat TZ udah gak ada Purify, Pew yang gak punya skill escape mechanism. Jadi mungkin itu yang cuma bisa mereka manfaatkan, Profesor. Tapi yang cukup bermasalah adalah saat ini gimana mereka punya vision dan gimana caranya mereka mainin objektivitasnya. Ingat, di game sebelumnya mereka cuma dapat 1 loh, Profesor. Jangan sampai hal itu terjadi kembali. Ya, mereka tidak akan mengulangi kesalahan yang sama tentunya. Mereka belajar dari game yang pertama dan terbukti mereka lagi leading walaupun ada sedikit, ya bisa dibilang recehan gold dari 17.400 menuju ke 17.300 gap yang dimainkan sama AP Brand versus Onyx. Tapi kali ini dengan gerakan Kyle TZ yang masih belum bisa di shutdown Ranger Emas, ini juga menjadi salah satu yang harus dijawab oleh Onyx secepat mungkin. Karena kalau misalkan mereka hanya fokus ke Super Marco saja, sementara Kyle TZ tetap keep up dengan level dan Kairi ketinggalan 1 level, ini udah pasti turtle-nya akan dilepaskan kembali. Turtle yang ketiga apakah menjadi perfect turtle bagi AP Brand, karena sudah 2 kali Kyle TZ The Battle of Retribution dimenangkan, dan ini adalah turtle terakhir sebelum menuju ke Lord. Profesor kayaknya tidak akan dilepaskan karena lihat Kairi di depan sana mencoba untuk menangkap seorang Flat TZ. Purify Gaming save the day for this time. Epi Brand udah memainkan konsol gamingnya. Ogwen ini akan coba dibalas tapi di depan sana para pasukan dari tim Epi Brand menutup cara push. Pew fokus menjadi pilihan utama. GG. Flat TZ out of nowhere berhasil mendapatkan turtle view. Memang di take down tapi pada slash dari seorang Ogwen menghancurkan tim Onyx. Mereka memporak-porandakan backline tim Onyx. Bahkan dari seorang Sot sudah tidak ada lagi pasif. Keyboy akan coba terperangkap. Albert udah gak punya jalan untuk pulang. Profesor KB nowhere. Aturan untuk Albert dan juga Keyboy, Profesor. Mereka harus termakan di arah bottom lane. Dan wipe out 5 poin kill yang didapatkan oleh Onyx seketika terbalik sudah menuju ke arah AP Brand. Tidak ada yang menyangka bahwa ternyata Flat TZ yang mengamankan turtle-nya dengan Yoyo Blitz yang dia mainkan. Dan ternyata turtle tersebut membuahkan sebuah turtle buff, defense tambahan, physical dan magical untuk teamfight dari AP Brand. Counter setup yang dimainkan dengan menggunakan 1 Lord Golem dari Pew. Walaupun harus bertukar nyawa, tapi lagi dan lagi yang mendapatkan point kill adalah Super Marco. Super Marco yang tidak bisa ditumbangkan di early game, tidak bisa di-ganking juga, bebas banget dengan Purify-nya, tidak bisa ditangkap dengan Spectral Migration, menciptakan sebuah wipeout pertama di game yang kedua. AP Brand out of nowhere dengan elemen of surprise unggul 4.000 gold, Ranger Mas. No way, tapi mereka memasuk teamfight kembali. Super Marco akhirnya terperangkap dan tidak ada Purify Gaming kali ini, dan Kairi menangkap Super Marco. Tapi sayangnya tidak ada following up damage. Bahkan di balik sana para pasukan dari tim AP Brand mereka yang bahkan menangkap Kairi dan juga Keyboy. Boots semaksimal mungkin menjadi padahal untuk para pasukan dari tim Onyx, tapi lihat AP Brand mereka solid. Mereka tidak bisa ditembus dan mereka memaksa teamfight terus-menerusan pada hentinya. AP Brand mengamuk kali ini. Oh my god, sang juara dunia bertahan benar-benar membuat para pasukan dari tim Onyx pora-poranda dengan recall tas di depan sana, Profesor. Wah, ini sih nggak nambah sama sekali loh point kill dari Onyx. Gap goldnya malah lebih jauh menuju ke area AP Brand. Dan seenggaknya ini kalau dengan 2 item Ogwen udah kayak gini, Ranger Mas, aku bisa bilang sekalipun Onyx all in ke arah Ogwen,
ini kayaknya nggak bakal bisa tumbang sih. Lihat, udah punya Radiant Armor, udah punya Antiquiras, Freelord dengan cepat didapatkan, dan ini akan membuat gap goldnya makin jauh lagi. 7.000 gold Ranger emas, membuat view makin lebih leluasa di lini belakang untuk menangkap pemain dari Onyx, dan bahkan Ogwen mendapatkan orange buff. Pertanda yang tidak baik bagi Onyx karena lihat perbedaan level Kyle TZ dan juga Kairi makin lebih jauh. 2 level perbedaan membuat pergerakan dari Onyx sedikit terkena pressure early game kembali seperti di game yang pertama. Ini berbahaya sekali, Profesor. Ini harus dibikin ulang di mana skema yang mereka miliki udah harus di reset, dan mereka udah mulai harus tahu siapa yang mereka targetkan. Tapi mereka juga kesulitan karena terlalu banyak purify, Profesor. Ya itu satu, terlalu banyak purify, nggak bakal ada spectral migration yang connect. Tapi kalau misalkan mau dipicu purify-nya, Keyboy bisa memicu dengan ultimate, dan Sans terculik di depan sana Ranger Mas. Ini akan berbahaya. Oke, tapi View ternyata menjadi korban keganasan walaupun sudah diselamatkan oleh sosok Desert Cultist, dan tidak bisa terlalu lama. The Blazing Dot from Super Marco tidak berimpact apapun. Boots semaksimal mungkin melakukan clear minion, tapi ternyata dengan adanya Super Wave Minion tidak bisa terlalu lama dia bertahan di depan sana. Tidak ada pasif pula pun di area top lane, looknya belum tersentuh Profesor KB. Tidak bisa sama sekali dihentikan Super Wave yang masih mendorong, bahkan sampai Super Wave terakhir masih Super Wave, Profesor. Wah, ini menyebalkan sekali seperti dari AP Brand. Mereka memberikan pressure yang tiada hentinya menuju ke area dari Onyx. Dan kali ini hanya tersisa best turret saja dengan pasif yang sudah mulai pecah satu demi satu Ranger Mas. Winning condition dari Onyx hanya bisa berharap permainan front to back bisa dijalankan dengan Albert sebagai jangkar utamanya. Tapi kalau Albert nanti di all in oleh teman-teman dari AP Brand, mungkin akan ada cerita yang berbeda. Albert akan menjadi senjata late game yang mematikan. Tapi ingat, Boots juga perlu badan lebih agar dia tidak bisa ditumbangkan secara instan. Keyboy memiliki Blade Armor mungkin bisa menjadi jawaban, tapi Super Marco dia punya Battle Mirror Image, dia punya Blazing Duet. Targeting akan menjadi jawaban bagi Super Marco itu sendiri, apalagi dia sudah punya Wind of Nature dan Legion Sword. Sesaat lagi mungkin akan selesai dengan Malefic Roar. 2 item dari Keyboy sepertinya masih belum cukup, dan Ogwen akan menuju ke area Immortality, dan Keyboy akan di all in sepertinya. Pick off demi pick off akan dijalankan. AP Brand tidak ingin memberikan nafas sedikit pun terhadap Onyx Ranger Mas. Dan bahkan bukan hanya nafas, dia nggak bisa ngelihat Keyboy jalan seorang diri. Sosok roamer yang menjadi tulang punggung Onyx kali ini bahkan gak dikasih kesempatan untuk seorang diri. Kairi pun harus mundur ke arah belakang. Gak peduli apa terjadi, Sans kali ini ketika ultimate-nya belum keluar, dia taruh golem di sana supaya minionnya akan free, Profesor. Supaya minionnya bakal lebih fokus menuju ke arah turret, dan mereka hancurkan turretnya dan mereka fokus menuju ke arah Lord yang selanjutnya. Dan belum ada objektif sama sekali yang didapatkan Onyx. Ini membuat Onyx lumpuh dari segi vision, gold, dan minion mereka kalah di 3 lane secara bersamaan. Flaptc mencoba memaksa, Flicker telah dikeluarkan bersama dengan Brand Factor. Akhirnya 1 momen kill didapatkan. Tapi lihat, mereka ternyata berhasil menangkap 2 poin. Dan Ogwen sedikit terlambat untuk Final Slash. Mencoba untuk mendapatkan kembali, golemnya terlalu sakit. Tapi lihat, Super Marco masih memilih untuk mendapatkan lifesteal untuk bisa teamfight kembali. Dan Keyboy di cancel, lihat oleh Golas yang menyebalkan di depan sana. Membuat buying time yang sangat mahal. Dan Super Marco sudah berada di dalam kondisi yang fit. Ini mau nggak mau tempo permainannya agak sedikit pelankan, walaupun Boots harus tukarkan dengan Flop TZ, XP bukan XP. Tapi lagi-lagi harus diingat kalau Albert akan bermain dengan front to back. Mereka harus pelan-pelan, mereka harus memicu antara Retribution, Purify, atau bahkan Flicker yang dimainkan. Jadi mereka nggak bisa buru-buru Ranger Mas, nggak bisa targetnya lebih dari 1. Mereka harus memanfaatkan the single target carry, instant burst down terhadap tanker, yang tentunya bisa dijalankan walaupun harus mengorbankan Lord kali ini karena Kairi perbedaannya 2 level. Lebih baik dilepaskan begitu saja daripada nantinya 2 level ini bakal menjadi sebuah malapetaka dan Onyx malah absen 1 demi 1. Wise choice banget dari Onyx untuk mempertahankan di area high ground, setidaknya karena Ogwen tidak memiliki flicker untuk 1 menit ke depan. Oke. Kali ini setidaknya tidak ada initiate dari Ogwen ya, setidaknya. Nggak langsung loncat ke depan, iya setidaknya nggak langsung loncat ke depan, ngangkat Albert ke arah belakang. Karena kondisi yang kita lihat saat ini adalah tidak adanya flicker untuk Boots dan juga Albert. Berarti jump in ke arah belakang mungkin ini akan tidak ada untuk Boots.
Albert kalau ketangkep kena Final Slash sekali juga tidak bisa untuk pulang. Nah, sekarang gimana caranya mereka bisa menangkap Epi Brand adalah untuk trigger animality dari sosok serang B-Boy, karena Purify belum ada yang ke-trigger sampai saat ini. Dan lihat Super Marco akan ter-takedown, one last hit. Masih selamat posisi Super Marco di arah bottom lane. Dan kali ini harusnya masih bisa diredam dengan permainannya. Dan Super Marco harus mencari lifesteal-nya terlebih dahulu untuk bisa fit kembali dalam team fight. Sans setidaknya walaupun dia nggak berhasil men-takedown Super Marco, tapi dia membuat the Final Slash out of nowhere. Untungnya Boots sudah punya lagi flicker, karena kalau tidak Boots akan tenggelam di dalam lautan Epi Brand. Di game kedua mereka benar-benar sangat ganas dibandingkan game pertama, Prof. Tapi untungnya Onyx punya Nana, masih ada high ground, Profesor. Ini dia hero yang sedang naik daun, mau di rank, mau di Games of the Future. Nana yang kali ini identifikasi untuk clear wave minion juga gak kalah cepat. Jenis One Lightning Rancen Divine Glaive akan menjadi item yang cukup untuk memberikan pressure early game hingga Super Marco pun dipaksa untuk membuild ke arah Aduna Shield. Tapi Albert dia sepertinya sesaat lagi akan menyelesaikan item terakhirnya, entah Wind of Nature atau bahkan si Albert, tapi teamfight seperti yang dipaksakan Ranger Mas. Oh my god, teamfight dipaksakan. Untungnya berhasil mendapatkan counter. Tapi meskipun begitu mereka menukarnya dengan boost. Tapi Lord masih terlalu jauh. Ini tidak ada pertukaran terhadap objektif. Mereka udah mulai harus fokus dengan keuntungan tidak ada Kaltizi. Setidaknya turret entah di arah top atau bottom bisa mereka amankan. Minimal mereka punya vision dulu, Prof. Minimal mereka terbuka lagi pandangannya terhadap turtle yang dimiliki dari Epi Brand. Karena kalau sekarang lihat dari goldnya benar-benar jauh dari keseluruhan. Mereka terpaut 9.000 gold, Profesor. Tapi permasalahan utamanya juga kalau kita lihat dari segi item sebenarnya udah sangat oke sekali sih dengan pemilihan dari KLTZ. Dia sadar kalau dia udah bisa dipertimbangkan dengan permainan front to back dari Albert, sehingga kali ini Immortality menjadi jawaban. Dia nggak mau langsung ke anti Miras, Ares build-nya dia belokin ke arah Immortality. Dia mau team fight yang lebih leluasa di area Lord-nya. B-Boy juga menjawab dengan Immortality, tapi untuk Kairi entah kenapa aku merasa dia lebih butuh Immortality dibandingkan dengan Blood Armor. Biarkan Blood Armor menjadi tugas untuk Foot dan B-Boy, karena mau bagaimanapun Super Marco sudah selesai dengan Maleficor-nya, sehingga Blood Armor-nya udah pasti akan sedikit terkikis dengan kekuatan penetration point physical dari Maleficor. Lord yang kali ini akan sangat strong sekali. 1 menit sebelum Lord evolve, Lord yang ketiga akan menjadi bait atau akan di all in oleh Epi Brand dengan keadaan team fight yang bisa 50-50 bagi Onyx. Coba melakukan flanking. Lihat Godzilla game terjadi. Boots secara belakang. Kaltizi sangat terpaut. Tapi nampaknya Kaltizi masih menjadi pilihan utama. Dan Boots hilang seperangkat Albert versus View. Tapi nampaknya Gwen kali ini menutup jalan Albert untuk pulang. Dengan ada Final Slash, para pasukan dari tim Epi Brand masih bisa selamat. Dan Onyx kali ini harus melepaskan dan mengikhlaskan. Mereka nggak punya lagi daya power untuk tim fight, Profesor. Lihat, Albert udah semangat untuk menuju ke arah View. Tapi bahkan View saja tidak bisa. Karena Ogwen responsif terhadap cover seorang View. Ini responnya terlalu cepat, Final Slash-nya juga refleksnya benar-benar kayak langsung on point banget, dan Super Marco masih belum bisa dikembangkan sampai di menit yang ke-18 kali ini Ranger Mas. Tapi Boots akan kembali lagi ke line of down untuk dalam waktu yang cukup singkat. Hanya saja kemungkinan besar Onyx akan kehilangan hampir keseluruhan base turret-nya. Tinggal menunggu bagaimana cara power defense dari Onyx tanpa kehadiran flicker yang dimiliki Albert dan juga Boots. Jangan sampai Ogwen melakukan inisiasi dengan Final Slash, karena itu akan menciptakan malapetaka dengan satu momentumnya. Kali ini arah pasukan dari tim Onyx Final Slash berhasil ada Kairi special migration, tapi bukan ke arah yang penting. Dia menuju ke arah seorang Ogwen. I'm offended, memang Ogwen bisa take down. Tapi depan sana Boots juga menjadi pilihan utama. Sans hampir saja dia bisa termakan oleh seorang Golem, dan Flicker menyelamatkan diri dari seorang Sans. Dengan ada Super Marco yang bermain dengan Beta Mirror Image-nya, Kairi bahkan gak bisa menyentuh sama sekali. Kehilangan 1 untuk 1, tapi power yang hilang adalah Boots. Sosok orang ke arah backline. Lihat Super Marco poking damage-nya. Dia tahu saat sudah gak punya flicker. Dan itu cuma bisa membuat Epi Brand mundur dari kemenangannya. Sekarang Onyx udah mulai harus fokus. Gak boleh Ogwen lagi, Profesor. Lihat, mereka makan Ogwen, tapi tidak ada bisa mereka lakukan, Profesor. Mereka udah mulai harus fokus. Kalau kayak Kaltizi gak apa-apa deh. KLTZ sih dari tadi oke banget sih sebenarnya untuk ditumbangkan, tapi lagi-lagi Ranger Mas, ada Immortality dan Flop TZ dengan War XC Halberd. Dia memaksa Kairi untuk mundur dengan item yang sangat-sangat dominan sekali.
3 immortal item ada di tangan dari AP Brand. Sehingga tentunya membuat Ogwen juga akan sangat sulit sekali di take down. Kayak tadi liatin, berapa detik coba teman-teman Onyx baru bisa numbangin ke arah Ogwen. Itu baru Ogwen. Belum Kyle Iya, TZ, all in lagi. belum Flop TZ, makanya itu terlalu all in sampai ada Speedy Light Wheel juga. Dan mau nggak mau di Lord yang keempat kali ini Onyx seolah hanya punya 2 pilihan, mau lepas untuk mereka high ground defense tapi minusnya Albert sudah target, atau mereka paksa tapi mereka nggak boleh targetin ke arah Ogwen melainkan mungkin ke arah Flop TZ atau bahkan Kyle TZ sebagai salah satu jangkar permainan dari AP Brand semenjak dari tadi inisiasinya dilakukan oleh 2 pemain ini. Oke, kalau gue pribadi Prof melihat dengan adanya gold yang udah mulai cukup mumpuni dari para pasukan tim Onyx, mungkin kalau dibandingkan mereka menunggu di arah best turret, mungkin ada baiknya mereka harus bisa pick off salah satu deh. Setidaknya mereka akan team fight dengan 4 versus 5. Itu adalah sebuah keuntungan untuk mereka. Tapi kalau mereka ragu-ragu setengah-setengah dan hanya menunjukkan batang hidung dari seorang Kyrie di depan sana, ada baiknya mending mundur sekalian Prof. Jangan memaksakan sesuatu yang mungkin tidak bisa untuk dilawan ya. Tapi untuk saat ini, Suns dengan Blood Wings mungkin akan menjadi jawaban. Hanya saja akan kita lihat Ogwen yang sudah menjaga di garda terdepan sana dengan Golem juga yang sudah dikeluarkan oleh Feud. Team fight akan dipaksa seperti dan Onyx akan merespon hal tersebut. Unmovended-nya cancel, tidak ada yang bisa didapatkan. Informasi bahkan telah didapatkan oleh para pasukan dari tim AP Brand. Mereka membalas dengan Council Gaming. Lihat Ogwen, gak ada yang tahu Ogwen di mana. Para pasukan dari tim AP Brand mereka akhirnya mendapatkan downloads lagi dengan free. Ini tidak boleh dilakukan Onyx, mereka harus mundur sekarang. Mereka jangan memaksakan, karena mereka sudah sedikit terlambat dan short skill sudah banyak keluar. Dan ini saatnya mereka dihantam Profesor. Lihat, para pasukan dari tim AP Brand berhasil mendapatkan slash golem di depan sana. Kyrie udah ada special mix dan tetap lihat di depan Super Marco. For nothing, damage-nya masih Will of Nature terlalu sakit dan tidak bisa dihentikan. Walaupun tidak ada poin kill sama sekali, tapi lihat soft skill banyak sekali yang keluar Profesor. Untung aja Onyx tidak ada korban jiwa. Kalau tadi ada korban jiwa, yang bisa terjadi saat ini. Iya, masih ada asa sedikit tentunya dari Onyx. Tentunya bagi Boots dan kawan-kawan untuk menahan Lord Evolve kali ini. Mereka sudah pernah menahan 7 Lord pada saat itu, Ranger Mas. Apakah Lord yang keempat kali ini akan menghentikan mereka? Tapi ternyata di area bottom lane ada yang tumbang seketika. Flop TZ dengan Winter terjadi team fight yang dipaksa di area mid lane. Ranger Mas-nya menjadi malapetaka. Oke, tapi saat ini kita lihat berhasil berangkat Super Marco dan ini adalah kesempatan mereka. Tapi base itu bukan sampai bebas. Kaltizi fokus ke arah base. Oh my god. Happy Brand memaksa. Walaupun Onyx sudah mendapatkan momentum, tapi ternyata